nanti PDM kalau ikut dalam materi ini supaya bisa nanti dibentuk tim digital seperti itu. Kemudian materi ke-14 itu metode dakwah dan pembuatan naskah dakwah. Saya kira kalau metode dakwah ini asal sekalian sudah tidak asing. Kemudian ada naskah dakwah. Tadi saya mendengar dari Ustaz Ketua Majelis bahwa setiap Jumat itu ada khutbah yang dibuat kemudian disebar ya untuk digunakan. Nah, termasuk itu tujuan adanya naskah dakwah. Alhamdulillah Pak Ketua rutin membuat tulisan dan itu bisa digunakan untuk khutbah. Nah, nanti juga di website Sitama, Sistem Informasi Digital Mubalik dan Masjid Muhammadiyah itu, kalau kita sudah masuk semua di dalam, mubalik muda maupun mubalik senior itu bisa bergabung. Nah, lalu di dalamnya kita akan melihat banyak materi-materi khutbah yang dikirim oleh para ustadz Muhammadiyah se-Indonesia. Itu ada di dalam. Bisa kita gunakan nanti pada saat kita khutbah. Kemudian materi ke-15 itu dakwah digital. Dakwah digital ini berkesinambungan tadi dengan personal branding. Nah, untuk mendukung personal branding itu ya harus dikuatkan dakwah digitalnya. Dakwah digital itu Ustaz, ya kita harapkan bukan hanya sekedar take video dan disebar, tetapi dibentuk timnya nanti, tim dakwah digital. Bisa di branding, Ketua di branding, kemudian Ustaz di branding dan seterusnya, dan ada tim yang ikut. Nanti Ustaz di mana Ki khutbah? Saya di sini ya, tim yang bisa ikut. Dipasang kameranya, direkam, lalu nanti sudah sholat diedit. Jangan miss secara keseluruhan. Cari saja potongan-potongan kalimat yang menarik di situ, kemudian kita besok. Iya. Kemudian kita upload di media sosial. Nah, dari situlah nanti terbranding para mubalik kita. Saya kurang tahu kalau di mereka apakah sudah seperti itu, baik di Muhammadiyah maupun di gerakan lain. Ya, kalau di gerakan lain belum mulai, ya, mari kita mulai dari sekarang. Kemudian yang ke-16 itu praktik dakwah ini secara offline. Oh ya, asal sekalian untuk materi metode dakwah dan pembuatan naskah dakwah, lalu dakwah digital dan praktik dakwah ini dilaksanakan secara offline. Secara keseluruhan 16 materi, 13 materi secara online, itu kita Zoom. Lalu 3 materi secara offline. Kita akan pertemuan selama 1 hari. Boleh di sini atau tadi yang disampaikan Pak Ketua mau di Duri boleh bisa start. Nah, itu nanti untuk materi metode dakwah dan pembuatan naskah dakwah, lalu dakwah digital dan praktik dakwah. Seperti itu. Selanjutnya dari materi kemudian jadwal pelaksanaan, sekarang kita ke skema pelaksanaan. Bagaimana konsep pelaksanaan kita? Yang pertama kami sampaikan hadirin sekalian bahwa sekolah tabligh ini dilaksanakan di 24 pimpinan daerah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Kemudian kepanitiaan kita bagi 2 set. Ada panitia wilayah, itu kami dan rekan-rekan di wilayah. Kemudian ada panitia daerah, nanti dibentuk oleh pimpinan daerah. Harapan kami untuk panitia daerah ini yang akan menjadi ketua panitianya itu adalah orang yang hadir saat ini. Sudah ada? Alhamdulillah. Ya, kenapa demikian Ustaz? Supaya informasi ini didengarkan langsung oleh ketuanya. Kita sudah pengalaman di beberapa PDM ini yang ditunjuk adalah orang yang bukan yang hadir di lokasi, sehingga informasinya tidak tersambung dan upayanya untuk menyukseskan kegiatan ini juga tidak maksimal. Ya, sehingga ada yang tidak terlaksana. Kemudian apa tugasnya?
panitia wilayah itu mengkoordinir panitia daerah, menghubungi pemateri tingkat wilayah dan pusat. Kemudian panitia daerah sebagai pelaksana di tingkat daerah menghubungi pemateri tingkat daerah serta mencari peserta sekolah tablik. Nah, ini tugas misalnya. Kemudian yang ketiga adalah panitia daerah sebagai penanggung jawab kepanitiaan sekolah tablik. Ini batch 2 atau angkatan 2 tingkat daerah. Kemudian peserta sekolah tablik adalah utusan PDM, PCN, PLM, Ortom dan AUD Amal Usaha Muhammadiyah yang berada pada daerah tersebut berusia 17 sampai 35 tahun. Jadi kita batasi sampai 35 tahun karena memang sasaran kita adalah mubalik muda. Bukan muda. Jadinya masih mau muda semua. Banyak ini pesertanya nanti. Nah, ada beberapa pertanyaan sebelumnya Ustaz. Kalau yang di atas 35 bagaimana? Insya Allah Ustaz, setelah sekolah tablik kita akan lanjut dengan kegiatan yang lain namanya Kuliatul Mubalighin. Itu untuk dari senior. Kalau yang muda memang kita di sekolah tablik. Kuliah. Kita sekolah. Ada sekolah. Saya rasa kena perguruan tuh. Universitas. Oke. Kemudian peserta kita itu ini target dari ketua akademik aja. Setelah kita menghadapi beliau, semacam sertifikat. setiap PDN menyiapkan peserta 40 sampai 50 orang. Mohon dimaksimalkan. Iya, kami jujur saja ada beberapa PDN memang yang sangat kurang pesertanya. Jadi kami berharap PDN yang punya basis kampus, itu bisa mengikutkan mahasiswanya, sehingga kekurangan di PDN lain bisa tertutupi di PDN yang ada kampusnya. Kenapa? Karena sumber daya peserta kalau ada kampusnya itu lebih maksimal ketimbang yang tidak ada kampusnya. Alhamdulillah seperti di IKES kemarin, sama juga kami diterima di IKES di situ bersama PDN dan langsung di dakwanya setiap orto. Pesertanya itu langsung ditanggung sama IKES. Rektornya bilang silakan daftar peserta. Rekomendasi bisa juga diberikan. Nanti gayanya ditanggung oleh IKES. Ada juga gayanya ditanggung oleh PDN langsung. Misalnya di ini guru. Ini Bintang juga, Takala juga. Itu kayaknya langsung ditanggung oleh PDN. Sebentar untuk pembiayaan di bawah. Saya hanya mengabarkan saja sebagai salah satu cara supaya pesertanya bisa maksimal. Kemudian pemateri kita itu ada pemateri pusat, pemateri wilayah dan pemateri daerah. Di zona 1 kemarin kita masih ada pemateri daerah dari Makassar, tetapi di zona 2 itu karena Ketua Majelis Tablik sampaikan menyampaikan bahwa silakan Ustaz Iksan dikirim itu materinya, nanti kami siapkan pematerinya. Sehingga tidak di zona 2 kita tidak menggunakan pemateri wilayah daerah, tapi menggunakan pemateri dari pusat dan wilayah. Nah, ini materinya Ustaz dan pematerinya kami sampaikan satu-satu dulu.